konseling itu meneliti, artinya sebuah teori, baik itu teori Gestalt, teori Super, teori Holland gitu kan, yang kaitan dengan kalir, yang perlu diingatkan ya, yang perlu diingatkan oleh kalian semua, oleh Anda semua adalah kesesuaian teori ini terhadap masalah ya. Jangan sampai kita membuat sebuah teori yang akan dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit itu, yang menyebabkan justru bukan malah sembuh, malah jadi kambuh. Itu yang salah. Jadi ketika misalnya kita mau menggabungkan dua teori, misalnya, boleh Pak, dua variabel bebas ya, variabel bebas itu variabel obat istilahnya. Ketika berbicara variabel obat, Pak, boleh nggak teori super dengan teori Gestalt disatukan? Pertanyaannya itu terlalu berat kalau menurut saya untuk level S1. Ya kan? Itu harusnya S2 kalau menggabungkan beberapa teori. Ya. Kalau S3 menemukan. Kalau S1 itu sifatnya adalah mengeksplorasi ya. Jadi menguji sebuah teori, tapi teorinya yang benar-benar diuji dan kita paham. Kemudian jangan sampai kita menyulitkan ketika kita mau menyusun. Menyusun apa? Terutama ketika kita menyusun bab 2. Nah, bab 2 itu kan landasan teori. Kita judulnya bagus, tapi nyusunnya lama. Nah, itu kan sama aja dengan menyusahkan kita sendiri dan memperlambat sebuah tulisan karya tulis ilmiah skripsi itu. Jadi harapan Bapak kalau memang mau 2 itu tidak disalahkan sih, silakan saja gitu ya. Kalau saya aja pada saat dulu S1 ya nih, judul skripsi saya itu hubungan perencanaan karir siswa dengan pilihan program studinya di SMK. Stop. Bagaimana loh hubungan perencanaan karir mereka? Tidak menguji sebuah teori kan di dalam judul itu. Tetapi di dalam perencanaan karir itu justru ada di situ teori super, buku-bukunya nih, teori super, teori Holland, tapi nanti akan keluar teori kita dari hasil penelitian itu. Ya kan? Jadi sebuah skripsi itu nanti akan muncul sebuah hasil temuan Anda semua gitu. Ya. Ketika kita mengambil, boleh nggak Pak Gestalt, boleh nggak Pak ngambil Holland, boleh. Lebih dari satu pun boleh. Tetapi judulnya ini yang mungkin harus mengemas ketika kita berbicara karir, yang dibidiknya apa. Nah, kalau misalnya di SMK saya kemarin pada saat dulu ya, judul itu singkat, kalau saya singkat, hubungan perencanaan karir siswa SMK kelas 1 dalam memilih program studinya. Jadi bagaimana nih anak-anak ini bisa mampu sesuai dengan minat bakatnya. Nah, di situ perlu adanya perencanaan karir yang mendeskripsikan. Di situ ditulis studi deskriptif kelas berapa di SMK mana. Ya. Jadi jangan sampai kejebak nih penelitian kita adalah bimbingan konseling. Jangan sampai kejebak bimbingan konseling dengan psikologi. Awas. Ya, kalau Anda selalu berbicara teori yang mungkin murni, itu udah lari nanti ke psikologi, psikolog murni. Awas, kita punya areal, namanya adalah areal konseling. Areal bidang bimbingan dan konseling. Tidak terapeutik, kan Bapak udah bilang. Kita adalah developmental, satu ciri seorang BBK itu. Developmental, perkembangan. Pengembangan. Ya kan? Preventif. Ya kan? Itu lahan kita itu. Tapi kalau udah kuratif, ya, kuratif itu penyembuhan dari akut, bukan kita, awas. Itu sebetulnya ada dalam mata kuliah pengantar bimbingan konseling, kalau saya harus katakan. Itu harus kuat gitu. Ya. Jadi kalau Anda di dalam ini udah semester berapa ini? Maaf, Bapak baru gabung ini di BK di Siliwangi. Udah semester berapa? Semester 6, Pak. Semester 6 berarti tingkat 3. Anda harus sudah boleh mengkristal bahwa kita adalah orang BK.
orang bimbingan konseling, bukan orang psikolog. Awas, hati-hati. Ya. Kalau Anda sudah mulai penelitian di areal rural BK, ya salah menurut saya katakan salah, tegas aja. Karena kita punya yang namanya areal bidang, namanya bidang bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu 4 bidang layanan yang terkait di persekolahan. Ingat itu, ya. Ya, jangan kita membuat penelitian seperti ini misalnya. Teori Thorndike untuk misalnya mengatasi stres anak, itu udah di luar kewenangan kita. Pertanyaan Bapak kepada Anda semua, sanggup nggak neliti? Jangan-jangan nanti kita down karena kita nggak dipersiapkan untuk ke arah sana. Gitu. Ini yang mungkin harus hati-hati ya. Ketika membuat sebuah penelitian, definisi operasionalnya, awas, hati-hati, kita itu adalah bidang developmental, bidang yang terkait dengan pengembangan, dan sifatnya adalah pencegahan atau preventif. Nah, makanya Bapak udah bilang kemarin, sudah enggak Anda semua ini jalan-jalan ke kampus yang ada jurusan bimbingan konseling yang sudah lama? Coba buka-buka tuh judul-judul penelitian skripsinya atau mungkin tesisnya yang kaitan dengan bimbingan konseling. Ya, jadi jangan sampai kita juga kejebak dengan ini. Kan jurusannya ini adalah bimbingan konseling ya? Mohon maaf nih Bapak nanya. Betul? Bimbingan konseling kan? Benar, Pak. Benar. Nah, prodi bimbingan konseling. Jadi ini yang masuk ini. Makanya saya nggak tahu nih judul-judulnya. Coba deh saya minta nanti judul penelitiannya, kan ini udah masuk ke Bu Wiwin. Nanti mungkin bisa nggak di WA ke saya ingin periksa satu-satu gitu. Apakah ini udah nyangkut di bidang bimbingan konseling ataukah justru ini kita terjebak dengan areal atau bidang orang lain. Ini bahaya gitu ya. Nanti Anda itu nggak akan kepake juga nanti di lapangan. Yang dilihat tuh permasalahan di sekolah kita itu ya. Kalau kita udah lari kepada yang namanya terapeutik atau kuratif, itu sudah bukan lahan kita. Itu ada yang namanya kewenangan ya, kewenangan profesi. Di dalam kaitan dengan manusia ini ada 3 profesi. Ini sebetulnya di pengantar BK ini. 1 adalah konselor, kita ini konselor. Kalau udah nanti kalau Anda setelah S1 kemudian ambil profesi konselor 1 tahun kalau nggak salah, belajar profesional, maka kita boleh buka praktek namanya konselor ya, konselor, eskon, sarjana konselor. Jadi kalau Anda misalnya dapat sarjana SPD, sarjana pendidikan, maka di situ SPD eskon. Sarjana pendidikan konselor, konseling. Nah, ada juga areal yang kaitan dengan psikolog. Gitu. Ini S1 psikolog. Gitu kan? Nah, psikolog. Maka gelarnya pun ada beda, SPSI kan? Begitu. Kemudian yang kaitan dengan yang kedua adalah areal yang namanya psikiater. Psikiater ini kaitan dengan kesehatan, sangat beda. Jadi kalau Anda mau masuk kesehatan, pertanyaannya udah cukup ilmunya belum? Itu, ini yang harus dicek judulnya. Nanti jangan sampai kita udah beres metode penelitian, selesai, nilainya dapat A, B gitu ya, bagus lah. Tapi skripsinya paling lama, saya katakan omong kosong itu nilai A-nya, gitu ya. Berarti dia paham, A-nya A bodong. Artinya tidak paham. Makanya saya nggak mau ngasih nilai A bodong, ya, atau B bodong, tapi A berisi dan B berisi, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita udah sarjana masih gamang kaitan dengan bidang kita, bidang BK, apa bidang psikolog, apa bidang psikiater. Ini harusnya di pengantar BK. Yang mudah-mudahan kemarin udah masuk ya, kaitan dengan itu. Ada kewenangan yang tidak boleh masuk. Boleh, namanya kerjasama atau disebut dengan, pernah bicara nggak referral? Tahu nggak itu referral? Kita namanya referral di dalam profesi itu referral. Kita sudah tidak sanggup misalnya di sebuah sekolah, anaknya itu adalah anak yang mungkin berkebutuhan khusus, ya kan? Dan mungkin anaknya itu emosionalnya udah tingkat tinggi tidak terkendali. Pertanyaannya,
Bisakah ditangani oleh BK? Kalau bisa ditangani, oke. Kalau tidak bisa dan udah di luar jangkauan kita, jangan dipaksakan. Namanya referral, mengantarkan pada orang ahlinya, psikolog, psikiater kan gitu. Sama di dalam penelitian pun. Jadi tadi yang pertanyaannya, jangan kita kejebak dengan sebuah judul mengangkat sebuah teori saja. Ini larinya adalah pengujian teori kepada pengatasan masalah. Saya khawatirnya Anda ini kejebak dengan judul penelitian lari kepada terapeutik. Bukan nggak boleh, silahkan. Tetapi ingat, bimbingan konseling ini adalah ranahnya preventif. Contoh saya katakan tadi, judul nih, judul yang skripsi saya ya. Kalau Anda cari ke UPI tuh, Muslihudin tuh, ada tuh, jurusan BK. Tahun 90, saya 96 ya. 90 pas 95, 96 deh, waktu S1. Nah, di situ judulnya ringkas kalau Bapak. Hubungan perencanaan karir siswa dengan pilihan program studi di SMK. Jadi kita meneliti kelas 1 yang akan meneliti apakah dia jurusan apa mesin, jurusannya silahkan. Nah, teorinya mana? Teori-teorinya bisa teori super, teori Holland, teori apa. Tarik itu teorinya masuk ke dalam bab 2 kan gitu. Itu ya, mudah-mudahan ada secerca harapan, secerca penjelasan tadi yang bertanya. Siapa tadi yang bertanya? Halo? Iya Pak, terima kasih. Ya mudah-mudahan paham ya Bu Ranin ya. Nah, Iya. judulnya apa Bu Ranin? Maaf saya Bapak mau tanya. Coba judulnya bilang apa? Kemarin itu saya ngajuin judul tentang pemilihan karir di SMA Sultan Baruna. Jadi menggunakan teknik konseling kelompok seperti itu. Nah ini yang mungkin harus dihati-hatikan yang misalnya teknik kelompok ya. Jadi ketika kita yang akan ditembaknya apa permasalahannya? Permasalahannya apa itu? Lebih mengarah ke pemilihan karir sih Pak. Kenapa nggak langsung ke pemilihan karirnya? Ya, tapi kalau misalnya seperti itu kan jadinya agak bimbang ya Pak. Boleh nggak sih kalau misalnya dari sekarang semisal saya merubah judul lagi seperti itu? Gimana ya? Gini aja. Sebetulnya ini tetap jalan kan. Artinya ini kan kita saling refleksi ya. Jadi kalau Betul. Bapak ingin bertanya jangan sampai pada saat kita jalan asal selesai tugas, ujung-ujungnya pusing pada saat menyusun, gawat itu. Ya. Ini banyak mahasiswa yang terkendala selesai kuliahnya itu tugasnya pokoknya kerjakan aja selesai. Ketika ditanya yang dikerjakan Anda dalam selama mata kuliah ini apa? Ada hasil enggak? Dibongkar lagi akhirnya. Rugi enggak? Rugilah waktu, rugi buku. Mestinya pada saat selesai metode penelitian ini selesailah judulnya, selesailah semua. Pada saat penyusunan udah mulai yang namanya jalan, udah mulai tepat sasaran gitu. Nah pertanyaan saya tadi ke Bu Ranin, tadi kan judulnya adalah menguji sebuah teknik kelompok atau bimbingan kelompok, itu kan. Nah kaitan maksud saya dalam hal apanya permasalahan terhadap anak pemilihan tadi kan, pemilihan anak. Kenapa nggak langsung aja mungkin misalnya kaitan dengan ini dalam pemilihannya gitu yang kita bagaimana mengarahkan anak ini udah bisa mengambil keputusan pemilihan dengan lewat itu. Kan itu bisa lebih mengena gitu ya. Ini. Berarti misalnya tadi kan saya mengatakan nih tadi ya penelitian bagaimana sih saya ingin tahu gambaran anak-anak di SMK penerbangan ini. Kalau saya dulu di penerbangan waktu saat penelitian. Anak-anak yang penelitian di SMA penerbangan ini bagaimana sih ya perencanaan karirnya? Karena apa? Karena permasalahannya banyak keluhan-keluhan dari wali kelasnya, anak-anak bingung memilih jurusan. Kan jelas permasalahannya adalah kebingungan memilih jurusan. Itu maksudnya Bu Ranim. Jadi ketika kita melihat mau apa peneliti, permasalahannya diangkat dari anak. Apa ya anak ini permasalahannya? Gitu. Paham ya? Jadi kalau toh mau, oh Pak boleh kamu ganti ya silahkan saya kembalikan kepada ini. Kalau toh memang udah jalan nggak apa-apa, ya jalani. Jangan sampai merombak total juga. Nah, tapi
tujuan Bapak ini bukan mementahkan, tidak sama sekali. Tapi ingin menguatkan, jangan sampai kita menelitinya ini bukan ranah dalam bimbingan konseling. Ranah lebih bersifat kepada mungkin ranah kepada hal yang sebenarnya bukan kewenangan kita. Ini yang mungkin harus hati-hati. Saya pun tidak berani ketika misalnya mengatakan mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini, karena beda-beda tipis sih, tetapi kan kita kewenangan ini harus kita lakukan dengan baik. Karena di dalam bimbingan konseling ini sifatnya sekali lagi, kita adalah kepada pengembangan anak, pencegahan, bukan terapeutik sekali lagi. Kita bukan penyembuhan, tetapi kita adalah pengembangan dan pencegahan. Itu ya kira-kira ya. Oke, ada lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Aja enggak menge-share. Silakan. Bapak, Silakan. ini Siapa? terkait judul ini apa ya? Judul skripsinya. Kalau meningkatkan rasa percaya diri dengan teknik role playing pada anak usia dini kelas A TK Hanjuang, itu kira-kira bisa nggak, Pak? Oh iya, itu di TK ya, berarti penelitiannya ya. Iya, Di TK ini kaitan dengan penelitiannya harus melibatkan tidak hanya anak loh, Bun. Ya, Bu ya. Siapa ini? Marlina ya. Awas, di TK ini yang banyak mungkin anak-anak kecil pasti nangis ya, atau mungkin dia nggak mau merawat gitu. Tapi bagaimana justru di situ nanti penelitiannya melibatkan orang tuanya. Tuh, kalau di TK tuh melibatkan orang tuanya, ada mungkin di situ angket untuk orang tua. Gak mungkin angket kepada anak. Gak mungkin anak ngisi loh. Jadi angket pada anak, angket pada angket pada anak, angket pada guru. Nah, bagaimana nanti itu justru yang akan ditembaknya adalah guru dan orang tua. Ini sebetulnya saat saya dulu ya di S3 bimbingan konseling. Kebetulan saya menelitinya adalah doktornya sebetulnya konsentrasi BK di PAUD saya. Ya, jadi bagaimana justru yang di TK ini nih, boleh-boleh saja itu judulnya bagus ya, kaitan dengan role playing. Berarti di situ adalah bimbingan konseling dengan pendekatan role playing ya, dalam mengembangkan, awas hati-hati, bukan meningkatkan loh. Ya. Awas jangan kejebak dengan penelitian kayak pelajaran ke TK itu. Meningkatkan, itu pelajaran. Tapi kalau di BK berarti itu mengembangkan ya, Pak ya? Ya, mengembangkan itu yang di BK itu seperti itu ya. Bukan lumayan ya. Jadi kalau saya sesi ini adalah sesi keluhan aja ya. Ya, jadi kalau teorinya nanti oleh Bu Wiwin aja lah. Mana Bu Wiwin? Halo, udah gabung? Maaf, Bapak, Bu Wiwin katanya izin. Hah? Izin tidak bisa masuk. Oke. Ya, Coba Pak, tolong kalau gitu. Kalau gitu di kelas penggantinya kita ada kelas penggantinya untuk membahas pertemuan kali ini. Mungkin kan sebelumnya ini dibahas oleh Bapak. Nah, nanti ada jam pengganti itu hari Senin, hari sekitar pukul 14 itu akan kami lanjutkan, Bapak, seperti itu. Masanya Bapak tidak bisa full nih. Saya harus ada Ya, rapat nggak apa-apa, dengan Pak. Pemda. Tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Sok, silakan. Ya, tidak Ada pertanyaan. Oke, baik. Bapak Jadi, izin bertanya, Pak, kedepannya bakalan ada seminar judul nggak? Soalnya saya sempat kebingungan juga sih terkait judul yang saya tentuin gitu kan, Pak. Oh ya, ini kan metode penelitian ya. Siapa ini? Ilyas ya? Ilyas. Begini, ini kan metode penelitian, artinya kita mengetahui bagaimana penelitian bimbingan konseling ini. Dari mulai judul sampai kepada itu ada yang namanya seminar ya. Ada seminar itu, ada mata kuliah seminar bimbingan konseling. Iya. Ada nggak di situ? Pernah lihat nggak? Kalau saya dulu waktu saya S1 itu ada seminar bimbingan konseling, seminar skripsi itu. Jadi sebelum menyusun skripsi ada metode penelitian di semester 5 apa semester iya
semester berikutnya ya tingkat 4 kalau nggak salah itu ada yang namanya mengambil mata kuliah seminar. Seminar di dalamnya itu bukan seminar judul ya, Ilyas, tetapi di situ adalah seminar bimbingan konseling. Anda membuat sebuah proposal dan diseminarkan, lolos apa tidak lolos nanti di dalam mata kuliah itu. Nah, saya nggak tahu, kemungkinan saya kayaknya nih. Nah, tapi kalau saya inginnya bahwa harus duduk gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyusun skripsi itu gara-gara judulnya nggak paham aja sambil bertahun-tahun gitu menyelesaikan, ngapain gitu ya. Iya. Bisa 6 bulan jadi kok. Bener. Kalau Anda harus paham judulnya, paham, bukunya jelas, susun jadi tuh. Dan saya tuh nggak suka lama-lama nyusun skripsi. Iya. Ngapain lama-lama, gitu kan? Iya, soalnya Pak kalau nggak salah kan di semester ini tuh ada seminar proposal juga, makanya saya tuh pas kemarin ngajuin judul kan belum tahu di ACC atau tidaknya ya Pak judul saya tuh. Saya belum melanjutkan gitu. Terus pas kata Bapak tadi sepertinya saya harus ganti judul sih. Soalnya judul saya yang kemarin di store kan seperti ini Pak, efektivitas teknik problem solving untuk mereduksi tingkat kecemasan mahasiswa IKIP Siliwangi dalam menghadapi seminar proposal. Waduh. Soalnya kan emang iya. Saya sepertinya harus ganti judul sih kalau kayak gini ya. Ya, oke. Tapi nggak apa-apa gini ya, Ilyas ya. Kalau ini udah judul kan ini selesai nanti ke penilaian. Jangan sampai terhambat, tetap kan itu ada tugas yang harus masuk ya. Tetapi di samping ini selesai judul, Ilyas ini dari sekarang sudah mulai berpikir. Saya harus mulai memperbaiki dari sekarang begitu. Karena saya udah paham nih. Misalnya informasi dari Bapak, oh iya juga ya. Ini kayak guru pelajaran ya. Aku ini bukan. Kita ini sekali lagi, kita ini orang BK. Kita ini orang bimbingan konseling. Kuncinya itu pengembangan, kemandirian, kan gitu. Iya. Kalau kayak ningkat itu kayak prestasi ya. Kalau saya lihat. Ini coba secara logika aja. Meningkatkan apanya? Apa yang namanya kemandirian ditingkatkan? Bukan ditingkatkan menurut saya. Sekarang pertanyaan kedua, apakah misalnya kaitan kecuali nih berkaitan dengan prestasi, lain cerita. Kalau prestasi kaitan dengan bidang bimbingan belajar nih yang dibidiknya oleh Ilyas. Oke, itu masuk. Tapi ketika kaitan dengan pribadi sosial apakah meningkatkan? Enggak pas gitu ya bahasa itu. Ya, gitu ya. Iya. Baik. Silakan ya. Ya, sama-sama. Jadi Ilyas sudah bagus itu. Jadi ketika misalnya kita mau penelitian, kita udah menyadari setelah ngobrol dengan Bapak nih, saya jelaskan, oh iya juga ya, aku ini orang bimbingan, nggak bisa sama dengan orang prodi bahasa Indonesia, nggak bisa sama dong dengan prodi matematik, kata-kata judulnya. Iyalah, kita ini adalah orang yang kaitan bukan pelajaran, sekali lagi ya, BK ini bukan pelajaran, tapi bidang layanan. Nah, ini yang harus dipahami lebih dalam. Karena BK ini lakunya nanti setelah Anda lulus, tidak hanya kerja di sekolah, tapi kita jadi personalia, kita di perusahaan, itu banyak lulusan BK yang diterima di perusahaan-perusahaan karena memang ilmunya kita itu ilmunya bisa ke sekolah, mungkin karir, banyak. Jadi ya saya pikir banyak yang dibutuhkan sekarang itu malah supaya tahu nih saya karena Bapak orang kementerian ya, orang Kemendikbudristek, orang BK itu dibutuhkan loh, bener. Kemarin yang minta sekian di guru saja tidak ada yang tidak lolos. Justru kekurangan jurusan BK ini. Ini kesempatan ya kalau yang belum kerja itu. Kalau guru pelajaran IPA, maaf saya nggak akan sebutkannya. IPA itu numpuk sekarang, banyak pengangguran. BK itu makhluk langka gitu ya. Jadi sangat dibutuhkan sekali. Ya, tolonglah tapi Bapak harapkan kuliahnya yang betul ya. Sehingga kita bisa memahami dalam. Bapak tidak mau Anda semua, Ilyas dan kawan-kawan di sini, setelah sarjana, selesai skripsi, apa ya skripsi saya tuh? Nanya lagi, kacau itu. Berarti sarjananya dipertanyakan gitu ya. Artinya benar nggak ini BK-nya gitu. Judul aja masih galau setelah sarjana kan kacau. Artinya ini yang harus mungkin dipahami ya. Jadi oh iya ya, aku paham. Ke sini. Ini yang harapannya. Nah, alhamdulillah tadi ada muncul, oh iya Pak, bolehkah ganti? Siapa yang larang merevisi judul karena kita sudah menyadari
sisi-sisi keselamatannya, jalankan aja. Tetapi nanti pada saat ini udah mulai kita bekerja, ada judul skrip revisi ya, mungkin di dalam file nanti nih. Nah, dari sekarang nih saya ngasih tahu triknya kuliah bisa cepat. Kalau ingin selesai kuliah cepat atau skrip cepat, dari sekarang bikin file yang mungkin tugas, jalankan aja tugas masuk, karena kan ini penilaian nanti dengan dosen yang bersangkutan. Tapi ada mungkin revisinya yang harus mungkin kita lakukan perbaikan. Konsultasi, boleh nggak bahan saya ini saya ganti, tapi ini udah jadi juga, itu 100%, ini juga ada 100% dengan judul yang berbeda, itu lebih bagus. Tapi jangan sampai keganggu gara-gara misalnya ini tugasnya terlantar. Tujuan Bapak sekali lagi adalah ingin rasanya teman-teman di sini ini atau saudara-saudara sini ini paham dari awal. Jangan sampai membuat judul terpaham. Tadi definisi operasional kan kaget Bapak itu. Loh, definisi operasional belum paham, ini udah mau masuk ke tingkat berikutnya. Padahal definisi operasional itu kata-kata kita. Kalau menurut istilahnya, menurut saya, naon ta definisi teh kan gitu. Walaupun memang ada rujukan tertentu di sebuah teori. Gitu ya semuanya. Ada lagi? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dida, silakan. Sebelumnya terima kasih Bapak atas pencerahannya. Mungkin saya ingin sedikit arahan dari, bukan sedikit maksudnya, memohon arahannya dari Bapak mengenai judul Pak. Kebetulan saya mengambil judul tentang efektivitas layanan bimbingan pribadi sosial untuk meningkatkan penyesuaian diri siswa. Nah, mungkin untuk meningkatkannya itu diganti juga, Pak. Oke. Nah, nih penyesuaian diri siswa itu bidang layanan apa tuh, Bu Dida? Masuknya bidang layanan apa di BK? Saya kebetulan mengambilnya pribadi dan sosialnya juga, Pak. Oke, pribadi dan sosial. Itu ya, kalau pribadi sosial kan itu pengembangan ya. Bagaimana pengembangan pribadi dan sosial ini ketika kita bagaimana mengembangkan, bisa aja dibuat mungkin perubahannya pengembangan pribadi sosial anak kelas berapa gitu kan, bisa. Siapa? Itu kan studi deskriptif gitu kan. Jadi kalau efektivitas ini kayak judul skripsi pelajaran. Ketika orang mengatakan efektivitas, efektif mau apa? Tapi ini yang mungkin harus hati-hati ya. Jadi ya tapi jadi kita jadi tahu ya, jadi tahu ya Bu Dida ya. Iya. Berarti kita ini sekarang ini masuk ke ranah-ranah yang sebetulnya bukan ranah kita. Nah ini yang justru saya alhamdulillah kalau pembicaraan Bapak di sini bisa membuka, bisa menyadarkan kita akhirnya, oh nah inilah mungkin proses berpikir. Namanya mindset kita ini terus berjalan gitu. Dan itu wajar karena daripada nanti pada saat nyusun skripsi kita hancur-hancuran. Lebih baik sekarang di mata kuliah kita habis-habisan kan, daripada nanti kita tersendat. Karena kalau hitungan saya membuat skripsi, jujur nih Bapak ya, saya membuat skripsi 3 bulan Bu. Serius. Saya 3,5 tahun selesai itu S1. Orang mengatakan kok bisa. Padahal saya jujur aja, saya aktivis. Saya dulu sibuk. Kata siapa sibuk itu? Bohong tuh. Kapan? Yang namanya saya di HMI juga dulu di kampus. Saya di ketua senat. Saya di himpunan. Saya di koperasi mahasiswa. Abrek tuh. Justru kalau banyak yang aktif, banyak yang bantu. Ya kan? Statistiknya bantu tuh kan oleh siapa sebagainya. Itu. Jadi kalau kita berbicara sibuk, tidak. Tapi kalau mau dari sekarang memang harus dari mulai sekarang kita lakukan perbaikan judulnya. Karena perbaikan definisi operasionalnya, nyambung enggak? Nah kalau kita ingin ini Bu Dida ya tadi, kalau kita ingin tahu Pak judulnya, kita cari buku. Jadi ketika kita udah tahu judul nih, oh saya punya judul A. Oke, cari bukunya. Oh ternyata bukunya sulit, jangan dipaksakan. Apa Bapak mau mencari buku yang susah? Ibu, nggak selesai-selesai nanti bab 2-nya kan? Otomatis kita saya harus balik arah nih, balik strategi, cari judul yang lain kan gitu. Cari bahannya yang banyak. Tetapi jangan asal juga judulnya. Judulnya misalnya judul sama dengan yang lain. Nah, itu kurang bagus. Coba kata Bapak juga sejak awal
cari, pelajari, kalau bisa sempatkan waktu untuk datang ke perpustakaan yang ada di situ, skripsi, buku-buku atau jurnal yang lain. Sekarang itu lebih mudah lah, bisa perpustakaan digital kan. Anda buka, masuk ke web UPI atau web bimbingan konseling, buka di situ banyak sekali judul yang bisa oleh Anda semua dipelajari. Begitu Bu Dida ya? Iya. Terima kasih Bapak. Bapak, Assalamualaikum. Boleh Pak, saya ingin masukannya seperti yang Bu Dida barusan bahas ya. Kalau saya Pak, judulnya tuh tentang implikasi layanan bimbingan kelompok teknik modeling terhadap kedisiplinan siswa. Nah, namun di dalamnya saya memang awalnya untuk meningkatkan, berarti harus diganti juga Pak, menjadi pengembangan untuk kedisiplinan. Ya, kalau disiplin itu lari kepada pembelajaran atau apa ya? Bidang apa, Bu? Pribadi sosial juga, Pak. Nah, ya itu makanya kalau disiplin itu yang akan ditembaknya itu aturan ataukah individu? Individunya, Pak, dari permasalahan anaknya juga ya. Nah, untuk mengetahui bahwa individu itu berkembang atau mungkin ini yang pasnya apa? Kan perkembangan dia dalam kedisiplinan ya. Halo? Iya, gimana Pak? Ya, jadi kalau kita berbicara kaitan dengan pribadi sosial, itu kata kuncinya adalah pengembangan gitu ya. Kaitan dengan ada pengembangannya, kemudian juga kemandiriannya. Jadi kunci-kunci kalimatnya itu yang mungkin harus ngepas ya. Jangan sampai kita kejebak, nanti akan lari kepada ini, dan kemudian jangan sampai juga judul penelitian ini lari hanya kepada action research saja, atau PTBK, ini yang bahaya. Karena Anda ini kan S1 ya, bukan untuk kenaikan pangkat. Selama ini mungkin penelitiannya itu banyak orang-orang yang lari ke PTK, penelitian tindakan kelas, PTBK, penelitian tindakan bimbingan konseling. Ini yang mungkin harus diperbaiki ya, jangan sampai kejebak gitu. Nah, kalau misalnya larinya kepada penelitian seperti tindakan bimbingan konseling, sedangkan diarahkan di sini adalah bagaimana kita tidak hanya action research tetapi yang disebut dengan juga penelitian deskriptif analitiknya gitu ya. Jadi lebih bersifat kepada penelitian yang sifatnya menelitinya tidak di kelas gitu loh, tetapi tipikalnya dilakukan secara sampling di sebuah sekolah gitu ya. Jadi tidak di kelas, awas hati-hati di dalam penelitian yang sekarang ini. Tapi jangan sampai kebingungan. Anda udah cukup bagus, saya pikir melakukan sebuah judul itu tetap aja jalan. Cuman mungkin kalimat-kalimat ini yang mungkin harus cek orang Sunda mah diluruskan atau mungkin diperhalus, jangan seperti kayak di pelajaran gitu ya. Ini yang saya pikir harus tidak bisa disamakan ya, bimbingan konseling dengan ini. Jadi bisa kuncinya pengembangan gitu ya. Bagaimana di situ adalah pengembangan minat bakat, kan bisa itu. Pengembangan minat bakat siswa gitu kan, dalam apa tuh kan. Jadi diukur minat bakatnya. Nah, tapi kalau saya lari-lari saya melihat ini teori ini untuk ini banyaknya PTBK itu gitu ya. Coba judulnya bahwa si teori ini akan muncul di dalam judul itu, bukan mesti atau harus si teori ini dimunculkan di judul, tidak harus seperti itu. Itu namanya PTBK kalau saya lihat ya. Tapi kalau misalnya kita mau penelitiannya adalah yang diharapkan, kalau yang saya tangkap dari Bu Rektor itu penelitiannya adalah gabungan, ya di situ ada action research, yang di situ ada yang namanya penelitian yang sifatnya mungkin analitis atau mungkin gabungan. Nah di situ judulnya mungkin sifatnya tadi gitu kan, apa hubungan bla 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 dengan bla 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 gitu kan. Kemudian korelasi kan di dalam judul PTK itu rata-rata ya, satu hubungan apa dengan apa, kemudian
pengaruh apa terhadap apa, kan gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya korelasi apa dengan apa. Tidak harus yang namanya peningkatan. Ini larinya saya bikin kejebak dengan PTK ini, gitu ya kawan-kawan ini. Nah, tapi sih nggak masalah. Tapi kalau ingin jadi penelitian yang bagus, ya seperti tadi yang Bapak katakan, angkat dari permasalahan. Begitu ya, Bu? Tadi yang bertanya? Baik, Bapak. Terima kasih. Sama-sama, Bu Nur. Yang lain? Sebelum saya tutup nih sebentar lagi. Saya karena harus ada Assalamualaikum, gabung. Pak. Assalamualaikum, Pak. Saya ingin bertanya. Hijriah, Pak. Ya. Gimana? Saya ingin meminta pendapat kepada Bapak tentang judul penelitian saya, Pak. Gimana? Saya mengambil gimana, Bu? Pemanfaatan media presentasi PowerPoint pada konseling kelompok untuk meningkatkan minat dan bakat siswa SMA kelas 10 dalam kurung pendekatan Gestalt pada kurikulum sekolah penggerak. Itu judul yang saya ambil, Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih. Itu berat banget itu judulnya, panjang banget. Ya, jadi yang sebetulnya kan kunci permasalahannya adalah minat bakatnya ya tuh ya. Minat bakat ya, Bu ya? Iya, Halo? Pak. Ya, iya, Pak. Terhadap apa itu? Minat bakat anak-anak dalam apa itu? Ya. Jadi kan saya sangkut pautkan dengan pemanfaatkan media presentasinya, Pak. Jadi di dalam konseling kelompok ada pemanfaatan media presentasinya gitu, Pak. Oke. Ya, maaf ya. Kalau misalnya itu kan kecil sekali ya, nanti kalau Anda membuat penelitian, berarti ini adalah yang diangkat itu adalah presentasi medianya, ya kan? Nah, medianya adalah media PowerPoint. Apakah benar media PowerPoint ini akan meningkatkan minat bakat? Nah, ini yang mungkin harus dikaji ulang ya si judul itu. Artinya berarti kan kita menggunakan media bimbingan konseling, ya kan? Medianya dalam bentuk PowerPoint. Nah, pertanyaannya nanti apakah betul media ini akan kaitan dengan meningkatkan minat bakat terhadap anak? Satu. Yang kedua, terkait dengan anaknya ini, apakah semuanya anak-anaknya ini adalah anak-anak yang punya kelemahan di visual? Kan ada anak yang mungkin nih, anak-anak yang diteliti oleh ibu tuh ada 3 tipe loh, hati-hati. Ada tipe audio, dia tidak perlu dengan PowerPoint. Saya nggak perlu dengan PowerPoint. Dengan gurunya menjelaskan aja udah ngerti kok, udah minat kok, bahasanya halus dan sebagainya. Nah, coba lihat dulu permasalahannya. Apa udah judul ini, apakah betul sudah dilihat bahwa anak-anak ini kurang minat bakatnya di sekolah itu? Ataukah kita baru tebak-tebak nih? Bapak minta kejujuran aja. Kebetulan, Pak, sebelumnya saya sudah wawancara dengan guru BK di SMA bahwa Bapak mohon maaf ya, sebelumnya saya lagi di luar ruangan, jadi sedikit berisik. Ya. Jadi sudah wawancara kepada yang dihadapi oleh kelas 10 di SMA 1 Ciranjang itu kurangnya minat bakat siswa. Jadi ketika pembelajaran itu mereka tuh kurang minat untuk mengikuti, kan sekarang daringnya, Pak. Jadi
mungkin dari segi minat karena kurang tertariknya siswa, apalagi kan sekarang kelas 10 menggunakan itu ya Pak, kurikulum penggerak. Jadi nantinya tuh saya akan memfokuskan pemilihan jurusan kelas 10 yang akan diambil nanti di kelas 11. Oke, Bapak saya paham. Jadi ini yang menelitinya adalah dalam posisi pandemi ya, posisi pembelajaran daring. Ya judulnya bukan gitu. Jadi kalau mau di situ adalah pengembangan minat bakat anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah, kan gitu. Di sekolah melalui atau menggunakan media PowerPoint. Kan ini kan seolah-olah apakah mau PowerPoint-nya, apa membimbing kelompoknya, mau apa? Kan ini masih belum fokus 72. Kan kalau saya lihat dasarnya adalah tadi bahwa di sekolah-sekolah kata guru BK, anak-anak ini lewat daring, belajarnya itu tidak ada minat bakat, mungkin belajarnya sadel sebang tidur, hasilnya kurang efektif. Permasalahannya kan bukan permasalahan di guru BK, tapi guru BK ini punya masalah semua anak-anak di Seranjang itu, si guru-guru itu punya masalahnya sama, bahwa si anak-anak belajar minat lewat daringnya itu kurang ada keinginan yang bagus. Kan itu sebetulnya permasalahan yang Bapak tangkap. Betul nggak, Bu Hijriah? Siapa tadi? Siapa tadi? Halo? Iya, Bu Hijriah, Pak. Nah, Bu Hijriah. Iya, jadi gitu. Jadi Bu Hijriah, saya melihat ini permasalahannya harus fokus. Permasalahan yang dihadapi Bu, yang di sekolah tadi itu adalah permasalahan anak-anak di masa pandemi dengan menggunakan daring di sekolah penggerak, pada umumnya minat bakatnya menurun, kan gitu. Bagaimana ini minat bakat di sekolah itu jadi meningkat? Nah, minat bakat dia ini bisa meningkatnya ini gimana? Nah, kalau minat bakat kan bisa kaitan prestasi, lari, itu boleh kata kalimat meningkat. Bukan pribadi sosial di situ, minat bakat ke belajar kan? Boleh itu ada kalimat meningkatkan. Begitu. Jadi judulnya tidak harus di situ difungsikan teori gestal, judulnya sederhana saja gitu kan. Bagaimana itu yang namanya judul yang ditungkap tadi, pengembangan minat bakat anak dalam mengikuti pelajaran melalui di masa pandemi melalui daring dengan menggunakan media interaktif itu salah satunya PowerPoint. Jadi nanti aja media interaktif, jangan dikuncikan PowerPoint-nya, media interaktif gitu ya. Di sekolah mana? Studi deskriptif analitik di SMA mana? Gitu. Itu jelas. Paham ya? Baik, Pak, terima kasih. Itu udah judul jadi tuh. Oke, saya pikir judul saya yang tadi terlalu rancu ya Pak, harus difokuskan. Satu, tidak fokus kemana-mana, BK-nya nggak jelas, kan di situ jelas minat bakat tuh BK banget tuh. Ya, jadi tadi nggak jelas. Disarankan oleh Bapak harusnya kayak gimana ya Pak, boleh diulangi lagi nggak? Tidak ada siaran ulang. Harus, kalau dengan Bapak tidak ada siaran ulang, harus dipahami langsung ya. Ya, baik Bapak. Ya, jadi gini, kalau satu-satu ini jumlahnya adalah 70-an, nggak mungkin ya. Intinya gini. Jadi judul yang sudah masuk ke tugas sudah jalan aja, nggak apa-apa. Tapi dari sekarang sudah mulai permasalahannya itu fokus ya, jangan kemana-mana, begitu ya. Jadi itu mungkin yang Bapak harapkan, dan saya minta mungkin tolong ada yang bisa mengambil foto sama-sama nggak ya? Nanti dilaporkan ke itu, karena Bapak ini lagi di perjalanan sebetulnya. Makanya ini pakai slide ini. Ada yang bisa memotokan kegiatan ini di foto gitu? Halo? KM-nya siapa? Teh Indri, punten difotoin Teh Indri. Indri ya. Mana Indri? Iya, Pak. Nah, tolong difotokan ya. Bapak sebagai bukti, dan
tolong kirimkan ke Bu siapa? Ke Bu Wiwin ya. Karena Baik, saya Pak. enggak inilah. Kalau Bapak hanya mungkin ini. Ada lagi enggak? Punya waktu Bapak kurang lebih ya 10 menit lagi sok. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Silakan. bertanya mengenai judul yang saya ambil Bapak. Judul yang saya ambil itu mengenai pengaruh konseling realitas terhadap efikasi diri siswa. Oke. Nah kemarin itu sebelum judulnya itu saya tuh mengambil gini, pengaruh konseling realitas dan pola asuh terhadap efikasi diri siswa. Apakah sudah tepat untuk mengenai judul itu? Dan untuk sekolah yang saya ambil itu di kelas 9 SMP. Gitu. Pengaruh apa tadi? Ulang lagi. Pengaruh konseling realitas dan pola asuh terhadap efikasi diri siswa. Ini yang saya harus. Ini kayaknya dua obat yang disatukan nanti akan berantem. Nah betul. Nah iyalah, tadi mendengar dari obat. Bapak, ya. Tadi mendengar dari penjelasan Bapak, saya juga ketika mengerjakan bab 2 itu cukup bingung gitu. Ternyata banyak pembahasan yang harus saya bahas gitu. Makanya apakah pola asuhnya tepat untuk dihilangkan gitu Bapak atau? Jadi gini, sebetulnya bisa nanti pola asuhnya dikedepankan. Justru pengaruh pola asuhnya yang dikedepankan. Nanti di belakangnya yang tadi. Begitu. Jadi kan ini kita ingin mengukur nih pola asuh yang di sekolah ibu yang selama ini kan gitu. Kan ini nanti deskriptif tuh. Jadi bagaimana nih kaitan pengaruh pola asuh. Ya, pola asuh apa? Pengaruh pola asuh terhadap apa Bu di situ? Terhadap apa tadi Bu Okta? Efikasi diri. Nah, aplikasi diri, pengaruh ini terhadap ini dengan melalui menggunakan tadi. Kan pertanyaannya adalah ingin mengukur pola asuh yang terjadi di sekolah di kelas 9 ini terhadap anak-anak ini bagaimana? Satu kan? Ya, betul. Oh iya ya. Tulis tuh, cari buku-buku pola asuh. Oh oke. Jadi kan utamanya adalah ibu akan mendeskripsikan pengaruh pola asuhnya ini gimana. Apakah benar nggak pola asuh di situ ini udah bagus? Ternyata turun. Gitu kan? Setelah itu yang kedua, pola asuh dengan menggunakan. Kan ibu pertanyaannya adalah bagaimana nih kalau pola asuh dengan menggunakan ini? Tadi menggunakan teori apa tadi? Sorry. Konseling realitas. Nah, jadi ibu akan melihat satu gambaran pola asuh yang sudah berjalan. Yang kedua, ini ternyata jelek. Oh, dengan begini apa ada peningkatan nggak? Apakah ada pengembangan nggak anak-anak dengan ada pola asuh itu? Apa lebih baik tidak? Gitu. Jadi berarti ibu punya dua variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikatnya adalah terhadap realitas anak, aplikasi anak itu variabel terikatnya, sedangkan variabel bebas itu adalah pola asuh dan teori tadi. Itu silahkan saja. Berarti menggunakan dua obat, tapi hati-hati. Kan ini pola asuh ini kan bukan ini hal biasa yang ibu akan tembaknya itu adalah penelitiannya adalah dengan teori yang tadi, kan gitu ya Bu Okta? Bisa paham maksudnya? Iya Bapak. Tapi apakah tadinya saya akan pola asuhnya tuh akan saya rubah, akan saya hilangkan gitu. Apakah lebih baik dipakai saja gitu? Sebetulnya gini Bu, pola asuh itu kan ibu akan mengukurnya itu tentang apanya di situ? Yang akan dibahasnya apa? Permasalahannya apa? Jadi saya berniat untuk membahas misalkan suatu pola asuh yang bisa meningkatkan efikasi diri anak gitu. Seperti itu Bapak. Apa efektivitas anak itu menurut Anda? Tentang apanya di anak itu? Halo, Bu Okta? Iya, Bapak. Jelas. Jadi permasalahan anaknya di situ apa? Masalah anaknya apa di situ? Anak-anak di SMA kelas 9 tuh. Mengenai efikasi diri yang belum stabil gitu Pak, yang belum bisa mandiri seperti itu Bapak.
yang belum bisa mengambil keputusan. Ya keputusan sendiri. Nah itu yang harus diluruskan dulu oleh Bu Okta. Mau apanya yang diambil? Apa kemandiriannya ataukah mau total semuanya? Ya kemandiriannya, ya pilihannya. Yang diambilnya kan itu harus. Nah itu yang harus didefinisikan operasional itu oleh Bu Okta. Jadi harus tahu dulu membuat judul itu. Yang harus dipahami untuk mendefinisikan operasional itu adalah variabel terikatnya, variabel masalahnya. Kalau variabel masalah atau terikatnya udah paham dengan bahasa kita, misalnya Bu Okta Pira, variabelnya adalah ini, yaitu anak-anak di SMA X kelas 9 belum bisa mengambil keputusan dan belum mandiri. Kunci itu. Berarti yang akan diteliti adalah kemandirian dan pengambilan keputusan. Kunci itu yang akan diturunkan. Paham ya? Jadi itu maksudnya. Jangan sampai kita nggak paham judul, sudah mau berani masuk ke penyusunan skripsi. Akhirnya pusing nanti. Nah kalau dari sekarang kan judul udah, oh ke sana arahnya. Insya Allah kesananya akan tenang. Bukunya udah paham, oh bukunya ke sana ya. Jadi cari buku pun paham. Oh berarti sekarang saya cari buku kemandirian. Saya cari buku pengambilan keputusan. Kayak gitu Bun. Jadi ketika kita ingin mencari buku, jabarkan dulu tuh definisi operasional. Jadi ketahuan buku apa yang kita cari. Jangan sampai kita beli buku kemana-mana, tapi ternyata setelah bertumpuk tidak kepake. Rugi. Karena tidak paham di dalam menurunkan sebuah judul. Itu ya Bu Okta ya? Ya, jadi mungkin Bapak kalau untuk efikasi diri lebih umum ya Bapak? Umum itu. Jadi harus jelas. Jadi sebuah judul tuh jangan abu-abu ya. Jadi judul tuh harus jelas gitu ya. Boleh di situ dimasukkan, tetapi nanti dibuat definisi operasional yang tadi itu, yang oleh Ibu. Boleh dimasukkan. Wah keren judulnya, kan orang akan aneh. Tapi orang akan bertanya, dibuka nanti di definisi operasional maksudnya yang Oktavia itu tadi, ini loh boleh. Itu judulnya udah bagus. Cuman di definisi operasional yang harus dijelaskan nanti ya. Oke? Oke. Baik Bapak, terima kasih. Satu lagi silakan. Bapak, saya izin bertanya. Oke Bu Siti. Ya, kemarin itu saya sempat ngajuin judul teknik CBT untuk mengatasi pergaulan bebas siswa kelas 7 SMP Budi Bakti Utama. Nah, kalau itu menurut Bapak judulnya udah apa sih, bisa dipakai gitu atau masih harus ada yang diperbaiki gitu Pak? Bukan, yang kaitan dengan pergaulan bebasnya ini teknik CBT itu apa? Ini maksudnya teknik CBT itu apa? Jadi teknik CBT-nya nanti yang dipakainya itu apa sih? Kayak pakai terapi tingkah laku kayak gitu-gitu Pak. Oke, berarti kan itu kaitan pergaulan bebas ya di kalangan pelajar ya. Itu boleh Bu. Jadi kalau saya lihat yang jelas kaitan kita teknik CBT itu sebetulnya adalah sebuah teknik bagaimana tapi tolong kaitkan ya teknik CBT ini dengan layanan konselingnya gitu ya. Jadi bagaimana di situ bisa judulnya mungkin bisa penerapan atau implementasi ya, implementasi teknik CBT ya untuk mengurangi atau di dalam judul BK tuh bisa mengurangi, kalau yang sifatnya negatif mengurangi, kalau untuk ke atas mengembangkan, bisa kata kunci tuh mengurangi, mengembangkan, pengembangan kan gitu. Nah, jangan teknik CBT untuk meningkatkan tadi pergaulan bebas. Wah, pergaulannya ditingkatkan kan gawat itu. Jadi mengurangi di situ kan, mengurangi tingkat. Halo? Kalau mengatasi itu gimana? Ukuran mengatasi gimana? Bisa diukur nggak mengatasi? Saya tanya pada Siti. Gimana mengatasi? Bisa diukur nggak? Kalimat mengatasi bisa diukur nggak? Saya nanya deh. Tawa sendiri, bingung. Anda bisa habis tuh di sidang oleh saya. Gitu ya.
ya. Jadi bisa nggak lulus tuh sidangnya. Apa itu konsep mengatasi? Berapa persen mengatasi? Nggak jelas. Tapi mengurangi. Mengurangi berapa persen? Dengan teknik CBT anak-anak mengurangi yang akhirnya dia tidak melakukan perilaku bebas, seks atau pengurangi pergaulan bebas. Maaf. Jadi kalau mengatasi, pertanyaannya operasional nggak itu? Kata-kata operasional nggak? Kayaknya bingung ya. Kalau buat pertanyaannya, bagaimana mengatasi? Satu, bagaimana mengatasinya? Coba mau tanya ya enggak? Bingung pasti. Tapi ketika seberapa besar pengurangan penerapan CBT dalam konseling kelompok untuk mengolah sekian persen. Tapi bagaimana mengatasi? Clear. Jadi ini yang harus jelas ketika kita membuat sebuah judul. Kalau nanti saya masuk dalam penyidangan, saya nggak akan masuk ke bab 1, bab 2, bab 3. Judul dulu. Kayaknya mungkin setengah jam dengan saya judul dulu. Kalau judul tidak bisa baca, udah jangan dulu sidang, paling gitu oleh saya. Iyalah, ngapain dia tidak paham judul kan? Ya kan, seorang sarjana tidak paham judul kan kacau gitu, gitu ya. Jadi ini yang harus jelas ya. Sekali lagi, tolong nggak apa-apa, tapi jangan sampai galau ya. Dari sekarang judul tetap jalan. Misalnya Bu Siti judulnya tadi mengatasi, sudah tetap aja masuk nggak apa-apa. Tapi dari sekarang udah mulai diperbaiki, gitu ya. Berarti kalau misalnya diubah aja yang mengatasinya jadi mengurangi gitu. Boleh. Iya, ya, mengurangi itu boleh. Artinya kalau sifatnya yang negatif di dalam BK itu kata kuncinya mengurangi. Tapi kalau misalnya untuk meningkatkan itu ada kata kuncinya adalah mengembangkan, boleh meningkatkan, boleh pengembangan. Sebetulnya itu untuk apa? Supaya kita paham gitu ya. Judul skripsi BK itu agak beda lah dengan pelajaran, nggak bisa disamakan gitu. Karena bidang layanan kita bukan pelajaran. Itu aja kalau Bapak berprinsip demikian. Adapun nanti misalnya judul yang dianggap bahasanya si tadi teknik CBT misalnya gitu aja nggak apa-apa. Misalnya judulnya misalnya ada implementasi misalnya teknik CBT untuk mengurangi tingkat kecemasan anak dalam belajar, boleh kan, itu bisa. Untuk mengurangi misalnya pergaulan bebas, nanti akan ketahuan menguranginya berapa persen. Udah 100% Pak, oh hebat. Apa benar CBT itu bisa 100%? Kita mungkin baru 75%, yang lainnya bisa mungkin di situ direkomendasi. Gitu. Nanti penelitian kita bisa ada rekomendasi itu untuk penelitian berikutnya. Gitu ya Bu Siti? Ya baik Pak, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama. Oke, saya pikir gitu aja. Udah di ini ya, tolong absennya diinikan. Nanti kalau teori materi itu tambahan saya tidak akan terlalu masuk secara teoritis ya. Kalau saya tipikalnya nggak begitu suka teoritis kalau Bapak itu. Inginnya aksi aja, action aja lah. Judulnya kumaha, paham tuh, ngerti nggak dengan itu. Setelah masuk ke operasional, misi operasionalnya seperti apa. Masuk ke bab 1, tadi udah jelaskan kan seperti apa. Nah nanti teorinya mungkin silakanlah oleh Bu Wiwin ya, lebih ke teoritis. Kalau saya mungkin tidak terlalu masuk ya. Dan memang tidak begitu suka ya dengan kejelimet itu ya, terlalu muter-muter itu saya nggak suka gitu. Kalau misalnya selesai bisa 2 kali, kenapa harus 5 kali? Itu kalau Bapak itu. Kalau selesai misalnya 3 kali, kenapa harus 7 kali? Ngapain? Gitu ya. Supaya apa? 1, mempermudah kita, yang kedua ya lebih cepat lebih baik kan gitu. Ngapain harus lama-lama. Itu aja ya semuanya ya. Terima kasih. Mohon maaf. Tolong mungkin dilaporkan absennya semuanya, dikirimkan juga ke Bu Win supaya nanti dimasukkan ke absen kehadiran Bapak. Mohon bantuan aja ya dengan Bu siapa, Indri ya, Ilyas ya, siapa tadi yang motonya, siapa tadi? Iya Pak Indri. Indri. Ya Indri ya, tolong Indri minta tolong ke Bu ini bahwa kita udah perkuliahan membahas terkait dengan tanya jawab aja lah permasalahan-permasalahan terkait itu. Itu aja.
semuanya. Mohon maaf. Terima kasih. Kalau tidak ada ini, mudah-mudahan lancar semua ya. Kalaupun ada hal-hal yang tidak paham, coba diskusikan. Kira-kira itulah permasalahan yang kita akan lakukan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.